Yang kedua, bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, bekerja sama ini nanti insya Allah penjelasannya lebih banyak kita akan lihat di halaman berikutnya. Nah, tapi kemudian contohnya di sini adalah Hisham ibni Urwah meriwayatkan dari an abihi, dari bapaknya, an Aisyata radhiyallahu anha annaha su'ilat. Aisyah ditanya tentang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya ngapain? Qalat kana yakhitu saubahu. Beliau menjahit pakaiannya, wa yakhsifu na'lahu, dan ngesol sendalnya atau sepatunya. Jadi sepatunya pun dikerjakan sendiri ya, ketika putus, sobek dan seterusnya. Qalat wa kana ya'malu ma ya'malur rijalu fi buyutihim. Dan kata Aisyah menegaskan lagi, wa kana ya'malu, dan beliau melakukan ma ya'malur rijalu fi buyutihim, sebagaimana yang dilakukan suami atau para laki-laki di rumah mereka. Artinya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki pada umumnya. Ini kembali kepada apa? Berarti apa? Pada yang urf, yang biasa pada kaum laki-laki. Yang umum pada kaum laki-laki, yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumahnya. Lalu yang ketiga, berlemah lembut dan bercanda dengan keluarga. Bersikap lemah lembut kepada istri dan anak adalah salah satu faktor yang mampu menumbuhkan suasana yang sejuk dan hubungan yang mesra di tengah-tengah keluarga. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Jabir agar mencari jodoh dari gadis, dan beliau bersabda, kenapa tidak engkau pilih gadis sehingga engkau bisa mencandainya dan mencandaimu, dan engkau bisa membuatnya tertawa dan dia pun membuat tertawa padamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau pernah bercanda dengan istrinya, juga kemudian dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Bahkan tatkala ada orang Baduy yang bernama Aqra berkata, saya mempunyai 10 anak, saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Kenapa? Karena ingin tegas, disiplin, dan ini kepala rumah tangga, semuanya bawahan, sampai nggak pernah dicium. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat kepada beliau dan mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Dan yang terakhir, menghilangkan akhlak yang tercela dari rumah tangga. Akhlak apapun, baik itu dusta, menggunjing, mengadu domba dan semacamnya, dan ini semua harus disingkirkan dan mungkin bahasanya agak keras, dibasmi, karena ini memang penyakit. Nah, selanjutnya ini akan ada selanjutnya adalah kisah-kisah atau cerita yang ini memang lebih banyak langsung pada kisah-kisah dan cerita-cerita, tanpa kita sebutkan teks Arabnya, langsung kita bacakan terjemahnya, contoh-contohnya. Dan ini diambilkan dari bahan ketika kita menyusun, ini bahan yang disusun untuk materi pengajian bapak-bapak, ibu-ibu haji yang berangkat haji. Nah, ini salah satu materinya, sehingga kita sajikan juga karena memang objeknya sama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, Rasulullah SAW suami yang menyenangkan. Tadi yang disebutkan di awal, bagaimana Nabi SAW minum dari tempat yang sama. Aisyah mengatakan, saya minum ketika saya datang dalam keadaan haid. Kemudian saya memberikannya kepada Nabi SAW dan beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku ketika minum, lalu beliau minum. Artinya bukan hanya minum dari gelas yang sama, tapi dari posisi di mana Aisyah minum itu kemudian disamakan. Rasulullah SAW pun mengambil posisi di tempat yang sama. Ya, tentu akan menimbulkan kecintaan di antara keduanya dan akan mengokohkan atau mempererat kecintaan di antara keduanya. Lalu yang kedua, lomba lari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pergi bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, sementara
ketika itu adalah wanita yang kurus dan tidak gemuk badannya. Jadi waktu itu masih belum gemuk. Lalu beliau berkata kepada orang majulah. Artinya beliau persilahkan orang-orang karena di perjalanan, persilahkan para sahabat jalan duluan. Ya. Nah, jalan duluan, mereka pun maju. Beliau berkata kepadaku, maksudnya Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, marilah kepadaku, aku akan mengajakmu lomba berlari dan aku akan memenangkannya. Nah, beliau mendiamkanku ketika aku membawa daging dan tubuhku. Lalu kemudian ini kisah singkatnya, mengajak berlomba berlari dan sampai kemudian ketika itu berlari, kondisi Aisyah yang masih kurus waktu itu ketika bertanding bersama Rasulullah SAW, ternyata Aisyah bisa menang. Dan kemudian Aisyah menegaskan dalam hadis ini, saya berhasil mengalahkannya, aku menanginya. Lalu kemudian beliau mendiamkan aku hingga ketika aku membawa daging dan tubuhku menjadi gempal. Maksudnya apa? Sudah gemuk. Ya. Nah ini kondisinya sudah gemuk. Ya. Nah, ketika sudah gemuk, kemudian apa? Yang terjadi berbeda. Ya. Aku lupa bahwa aku pernah keluar bersama beliau dan dalam salah satu perjalanan. Artinya orang yang namanya suami istri bisa jadi lupa. Dan ini juga harus difahami oleh semua, suami maupun istri. Kadang-kadang ada masa-masa di mana kita pernah menjalannya bersama tapi lupa. Jangan dibayangkan bahwa semua kita selalu ingat pada semua momen dan semua peristiwa yang pernah kita jalani bersama. Kadang-kadang kita pernah pergi bareng, terus lalu kemudian kita sebutkan yang dulu itu. Kapan ya? Ya yang dulu itu waktu pas kita berdua. Yang kapan ya? Gitu. Bayangkan suami istri yang lalu itu cuma berdua lupa. Ya mungkin. Bayangkan. Ini pada orang yang mulia sekelas Nabi Muhammad SAW dan Aisyah, dan ini orang pintar. Aisyah kan termasuk sahabat yang pintar kan? Istri Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Ada masa-masa lupa, biasanya manusiawi. Jadi jangan juga kemudian nanti kalau kita ngobrol suami istri, lalu pas ngobrol-ngobrol mengingatkan masa lalu, masa lupa sih? Iya lupa, dan betul-betul lupa. Ya memang bisa, karena Aisyah pun pernah lupa. Meskipun jangan sering jadikan alasan, kalau lupa ingat dengan hadis ini. Aisyah juga pernah lupa. Artinya kalau lupanya sedikit nggak apa-apa, dan itu wajar. Ya, pelupa itu yang susah. Nah kemudian dalam kesempatan yang lain, ayo. Nah, kemudian disuruh maju, lalu diajak bertanding lagi, sampai akhirnya kemudian kalah. Ya, lalu kemudian Aisyah mengatakan, awalnya aku mendahului beliau, tapi kemudian beliau mendahuliku, sehingga membuat beliau tertawa dan mengatakan, ini adalah tebusan waktu ini. Artinya apa? Ini satu-satu. Kalau bahasa kita sekarang terjemahannya kira-kira gitu. Ini satu-satu. Ini untuk membalas yang kemarin ya, waktu itu. Ya, artinya waktu itu Nabi SAW yang kalah, sekarang Nabi SAW yang menang. Nah, jadi ini kalau bahasa kita yang paling ringkas apa? Satu-satu. Ya. Jadi sudah impas. Jadi sama-sama berhasil kemudian memenangkan pertandingan. Nah, tetapi yang penting adalah sebenarnya bukan persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Karena yang di situ tentunya apa? Tentunya adalah yang penting adalah bagaimana proses bertandingnya bersama. Makanya ini juga termasuk kepada para ikhwan yang ikut dalam olahraga, terutama futsal. Jadi nggak perlu pusing kalau kemudian main futsal lalu kalah, nggak pernah mencetak gol, nggak apa-apa, karena memang yang penting bukan masalah menang dan kalahnya, dan ini juga masih teman-teman kita sendiri. Ini bukan pertandingan dan nggak ada piala yang dikejar juga. Yang penting adalah olahraganya. Yang penting adalah bagaimana juga kita belajar. Nah di situ juga belajar kerja tim, belajar juga kemudian bagaimana orang menikmati. Termasuk juga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ad-Duwais bahwa olahraga adalah salah satu bentuk tarbiyah. Makanya orang yang jarang olahraga, pada bagian-bagian tertentu itu dia harus mempunyai proses tarbiyah yang lain agar terbentuk. Karena apa? Pertama, olahraga itu umumnya dilakukan di tempat terbuka.
Lalu yang kedua, dalam olahraga orang belajar bagaimana mengungkapkan kegembiraan atau mengungkapkan juga kekesalan dan belajar mengontrol dirinya. Dia bisa jadi kemudian ketika mencetak gol ada yang langsung guling-guling, ada yang kemudian mencetak gol lalu kemudian mengangkat tangannya dan lalu wah, gayanya seperti pemain Brasil atau pemain Jerman. Ada yang ketika gol biasa aja, santai, dan ada yang kemudian langsung buka baju. Nah, alhamdulillah di futsalnya ikhwah kita nggak ada yang sampai gol lalu buka baju, kaosnya dilemparkan gitu. Ya biasa aja mencetak gol lalu biasa. Tapi yang nikmat adalah kemudian ketika kita berada di alam terbuka, ya, di alam terbuka dan semuanya, ya, semuanya mengungkapkan, semuanya melampiaskan kemudian apa yang dirasakan itu dan belajar bagaimana mengendalikan dirinya. Dan itu bisa terlihat juga ketika beberapa tahun yang lalu pada saat Tadribud Duat bertanding sepak bola dengan salah satu pondok mahasiswa binaan orang lain. Terlihat beda sekali. Kita bertanding tidak ada satupun yang pakaiannya isbal. Lalu yang kedua, tidak ada juga yang kemudian terlalu naik, sebab dari tim lawan kita ada yang bukan betul nggak isbal tapi di atas lutut. Waktu itu pertandingannya di alun-alun selatan, ya. Itu beberapa tahun yang lalu, mungkin santri Tadribud Duat masih ingat pertandingan tersebut, ya. Karena bukan futsal, waktu itu belum ada futsal tapi pertandingan sepak bola, ya. Tadribud Duat kita dengan salah satu pondok mahasiswa dari tempat lain. Jadi pertandingan dan kita biasa saja, kemudian kita tidak terlalu merasa terbebani begitu kalah gitu, pusing lalu kemudian ngamuk, lalu supporternya ngelempari. Enggak. Kalau di kita kenapa kadang-kadang muncul sampai termasuk juga ini muncul istilah di kalangan teman-teman yang biasa main tifan soccer gitu. Ya, karena katanya di Indonesia ini memang kalau bertanding sepak bola tuh perlu punya bekal banyak, ya. Termasuk kemampuan bela diri. Karena kadang-kadang kalau nanti kalah, kalau jadi wasit dilempari atau dikeroyok sama pemain atau dilempari penonton, nah ini perlunya bela diri karena untuk persiapan itu. Tapi itu tidak ditiru, ya. Kemudian berikutnya adalah membantu pekerjaan rumah tangga. Dan ini yang kita lihat dalam hadis tadi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa yang biasa dikerjakan salah seorang kalian di rumahnya. Beliau menambal sandalnya, menambal bajunya dan menjahitnya. Hadis yang lain, Al-Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah, apa yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya? Aisyah menjawab, beliau biasa membantu pekerjaan istrinya. Bila tiba waktu salat, beliau pun keluar untuk mengerjakan salat. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam ayat yang kita kenal tadi, ya, ini menunjukkan bagaimana semua itu adalah upaya untuk membentuk atau membangun kasih sayang. Yang keempat, terkait dengan berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menemuiku, beliau mengatakan, apakah kalian punya makanan? Apabila kami mengatakan tidak, maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Inni idzan ana shaim. Kalau gitu saya berpuasa. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya tidak ada makanan. Waqi' berkata, kemudian pada suatu hari beliau menemui kami, lalu kami mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah diberi hadiah hais. Hais ini makanannya enak sekali, hais ini. Jadi kurma yang ditumbuk dicampur dengan gandum dan biasanya dimakan modelnya seperti dodol, ya. Modelnya seperti dodol, tapi artinya cuma kemudian potongan-potongannya lebih kecil, ya. Jadi antum bisa rasakan kalau dodol enak, kalau ini bahannya dari kurma kan tentu lebih enak lagi, ya, karena kadar gulanya beda, glukosa di dodol dengan glukosa di kurma tentu berbeda. Nah ini hais, ya. Kemudian kami menyimpannya untuk
untuk engkau, maksudnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, bawalah kemari. Talha berkata, maka pada pagi hari tersebut beliau berpuasa, kemudian beliau berbuka. Jadi artinya tadinya beliau berpuasa untuk menyenangkan, untuk menyenangkan kemudian keluarganya atau menyenangkan sahabat-sahabatnya, beliau berbuka. Jadi pernah dilakukan dua-duanya. Pernah dilakukan beliau awalnya berpuasa tidak ada makanan lalu dilanjutkan puasanya, dan pernah juga dilakukan beliau awalnya sudah berpuasa tapi kemudian ada tawaran makan lalu kemudian beliau makan bersama para sahabatnya. Tentu ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Berikutnya yang kelima adalah mencium istrinya. Nabi SAW mencium istri-istri beliau sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW mencium sebagian istri beliau, ba'd azwaji, sebagian istrinya. Setelah itu keluar sholat dan tidak berwudu lagi. Urwah mengatakan itu pasti engkau sendiri. Urwah mengatakan kepada siapa? Kepada Aisyah. Ketika Nabi Aisyah mengatakan dan meriwayatkannya dengan mengatakan bahwa Nabi SAW yuqabbilu ba'du azwajihi, sebagian istrinya. Sebagian itu maknanya, maaf ini jangan diterjemahkan sebagian itu artinya setengah. Sebagian itu bisa maknanya adalah tidak keseluruhan. Sebagian itu bisa maknanya adalah tidak keseluruhan. Jadi bisa satu, bisa dua. Artinya sebagian itu bukan berarti 50%. Nah, lalu kemudian Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya, setelah itu beliau keluar dan tidak berwudu lagi. Lalu Urwah berusaha nebak. Ya, pasti kamu ya. Ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian tertawa. Artinya yang dimaksud adalah Aisyah itu sendiri. Artinya Aisyah kan tidak mungkin dalam semua riwayat lalu mengatakan beliau mencium saya lalu kemudian enggak. Kadang-kadang diungkapkan dengan bahasa yang lain. Seakan-akan orang ketiga. Dan itu pernah juga dilakukan oleh beberapa ulama. Beberapa ulama pernah mengatakan bahwa saya mengetahui ada orang yang menghitung semua perkataannya yang keluar dari lisannya dan sudah mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah SWT sejak 40 tahun yang lalu. Terus ulama mengatakan tidak mustahil, yang dimaksud adalah beliau sendiri. Ya. Tidak mustahil bahwa yang dimaksud adalah beliau sendiri. Beliau enggak menceritakan saya, tapi beliau mengatakan saya tahu ada orang yang saya tahu ada orang. Bagaimana mengetahuinya? Bagaimana orang bisa mengetahui bahwa dia sudah menghitung semua perkataan yang keluar dari lisannya sekaligus mempersiapkan jawabannya? Yang bisa mengetahui seperti itu kan malaikat. Teman dekat saja kita nggak bisa tahu. Suami istri saja nggak bisa tahu. Nah, maka tidak mustahil beliau, di samping juga orang melihat kesolehan dan ketakwaan beliau. Berikutnya kita langsung yang ketujuh, menegur dengan halus karena waktunya. Menegur dengan halus, kita lihat Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Urwah bahwa Rasulullah SAW keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah mengatakan saya merasa cemburu kepada beliau. Lalu beliau datang dan saya melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kenapa kamu? Wahai Aisyah, saya menjawab, orang sepertiku mengapa tidak mencemburi orang seperti anda? Rasulullah SAW bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya wahai Aisyah, juga menyertai semua manusia. Lalu beliau menjawab, setelah menjawab itu kemudian ditanya lagi oleh Aisyah, apakah juga menyertai anda ya Rasulullah? Artinya kan semua manusia juga ada qarinnya, kemudian ada yang bisa mengganggu dirinya, ada setan yang selalu berusaha menggodanya. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi SAW, na'am. Ini illa ayyataghammadian, jadi na'am, iya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbku menolongku dengan mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Nah, kita lihat di sini teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat halus. Supaya lebih jelas kita lihat pada hadis berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari tempat tidurnya. Lalu aku mencarinya, lalu tanganku mendapatkan bagian luar kedua telapak kakinya dalam keadaan beliau berada di masjid. Maksudnya apa?
Ketika itu Rasul SAW sedang berdiri dan yang dipegang adalah bagian atas, ya, bagian atas kakinya. Itu yang dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kaki, kemudian bagian atasnya itu yang dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika tempatnya gelap. Karena memang tidak ada lampu dan kemudian Aisyah sambil mencari dan memegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapati bagian luar atau maksudnya bagian atas kedua telapak kakinya dalam keadaan beliau berada di masjid dan masjid sedang sholat. Kedua telapak kakinya tegak lurus dan beliau berdoa, dan ini doanya sampai dengan akhir Anda tidak perlu bacakan, tapi syahidnya adalah bagaimana ini melengkapi yang tadi disebutkan ketika juga suami kadang-kadang suami dicari oleh istrinya merasa kok suaminya belum datang, kok tidak muncul. Biasanya datang jam sekian lalu kemudian tidak datang tepat pada waktunya. Nah, ini bisa muncul kondisi seperti itu. Untuk yang mengatasi cemburu nanti bisa dibaca sendiri karena hadisnya panjang. Yang ke-9, nonton bareng. Ya. Bukan nobar ya. Ini bukan nobar nih. Karena nobar ini kesannya atau konotasinya adalah nonton bareng sepak bola. Ini hasilnya nonton barengnya Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini judulnya sengaja dibuat judul yang agak unik karena memang diambil dari teks hadisnya juga begitu, cuma dengan bahasa yang kita modifikasi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW berdiri di pintu kamar, sementara orang-orang Habasyah sedang bermain tombak di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menutupiku dengan kainnya agar aku dapat melihat main tersebut. Kemudian beliau berdiri agar aku lebih leluasa melihat, sampai aku sendiri yang berhenti setelah bosan melihatnya. Karena itu berilah keleluasaan kepada anak-anak ya, wanita untuk bermain. Di situ Rasulullah SAW akhirnya kemudian memberikannya, beliau berdiri agar aku lebih leluasa melihat. Jadi ada tempatnya sempit lalu beliau bergeser dan memberikan kesempatan kepada Aisyah sampai Aisyah merasa bosan, setelah itu kemudian berhenti nonton. Nah, di situ kita lihat Nabi SAW menyaksikan permainan yang dilakukan oleh orang anak-anak tadi. Apakah itu maksudnya jariyah adalah anak-anak wanita atau kemudian adalah dia anak-anak yang sudah menginjak usia remaja? Tapi umumnya dimaksudkan adalah anak-anak. Ya. Dan dalam hadis ini jelas ditunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menonton bersama Aisyah radhiyallahu anha. Yang terakhir karena waktunya sudah habis, terkait dengan lemah lembut, ya, kelemah lembutan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui bila kamu ridha dan ketika kamu sedang marah. Lihat, begitu pekanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bisa kenal, sampai bisa tahu bagaimana istri sedang marah dan sedang tidak marah. Dan sekaligus juga kita lihat bagaimana marahnya istri kepada suaminya. Aisyah mengatakan, bagaimana engkau bisa mengetahui hal tersebut wahai Rasulullah? Padahal nggak ada piring terbang, ya. Nggak ada piring terbang, nggak ada bantingan, nggak ada tendangan, nggak ada pukulan. Bagaimana diketahui marahnya? Kalau dengan pukulan orang langsung paham, oh ini marah, itu gampang itu. Itu nggak usah belajar juga kita semua bisa itu. Kalau cuma mengetahui dengan tendangan, pukulan, lemparan, bantingan, ya banyak yang bisa mengetahui hal tersebut. Tapi Aisyah masalahnya orangnya tipenya bukan seperti itu, bukan tipe orang yang kemudian kalau marah membanting, kalau marah menendang, kalau marah kemudian melempar. Ya, tapi apa? Aisyah biasanya kemudian marah dengan cara yang unik. Ya, yaitu apa? Kita lihat di sini lanjutan hadisnya. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika engkau sedang ridho, sedang senang, maka kamu mengatakan, Naam, bala, wa Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Sementara bila engkau sedang marah, maka engkau akan mengatakan, wa Rabbi Ibrahim, dan Rabbnya Ibrahim alaihissalam. Jadi saking halusnya kemudian yang disebut nggak mau nyebut nama suaminya, tapi nyebutnya adalah Rabbnya Ibrahim alaihissalam.
Nah, lalu kemudian Aisyah mengatakan, lalu kataku, benar, aku tidak merasa jengkel kecuali dengan namamu. Lihatnya, kalau pas jengkel itu nggak menyebut nama suaminya. Di sini kita bisa lihat luar biasanya Aisyah radhiyallahu anha, sampai ketika marah itu marahnya cuma begitu, artinya nggak menyebut nama suaminya. Tapi tetap aktivitas sehari-harinya biasa. Dan sekaligus juga menunjukkan bahwa bagaimana seorang suami sangat paham dengan kebiasaan, dengan karakter istrinya, sehingga ketika marah langsung bisa dikenali. Marahnya dengan apa? Marahnya cuma dengan ucapan. Itu pun ucapan yang kalau seandainya itu Anda ceritakan dan tanpa disebutkan dengan kalimat lengkapnya, itu mungkin antum tidak paham bahwa ini sedang marah. Karena apa bedanya Rabbi Muhammad dengan Rabbi Ibrahim? Semuanya sahih dan semuanya nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah dan tidak ada penyimpangan pada. Sekarang orang mengatakan, sekarang misalnya Aulia mengatakan Rabbi Ibrahim, benar, nggak salah. Rabbi Muhammad, benar, salah, nggak ada rasanya, dan tidak kemudian diketahui marah dan tidak marah. Ini menunjukkan pekanya luar biasa. Ya. Nah, kepekaan ini yang memang perlu juga ditumbuhkan sehingga suami sudah bisa kenal dengan cepat bagaimana wilayah-wilayah yang tidak disukai oleh istri, sekaligus juga sebaliknya wilayah-wilayah yang tidak disukai oleh istri mengetahui wilayah yang tidak disukai oleh suaminya. Penutup di halaman terakhir, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa penulis hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Min ayyi abwabil jannati sya'at. Nah, ini menunjukkan bahwa pintu surga banyak. Ini sengaja kita sebutkan nukilan-nukilan yang sebagian adalah contoh-contoh konkret bagaimana seorang suami berinteraksi dengan istrinya dan bagaimana istri berinteraksi dengan suami, sampai kemudian pada wilayah yang berkaitan dengan marahnya. Dan kita sampaikan tadi di awal bahwa Islam mengatur semua persoalan, dan mungkin yang perlu kita tegaskan juga adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Ahdul Azmi tadi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu uswatun hasanah dalam segala hal. Sampai marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa dijadikan contoh. Marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa dijadikan contoh. Apalagi senyumnya, apalagi pada saat bergembiranya, termasuk dalam rumah tangganya, tentu bisa jadikan contoh bagi kita semua. Nah, ini bahasan yang sengaja kita sajikan dalam bentuk juga makalah tertulis dengan harapan agar bisa dibaca kembali, karena biasanya materi-materi yang berkaitan dengan rumah tangga memang lebih banyak membutuhkan penyegaran. Sebetulnya teori-teori umumnya sudah semua ketahui. Jadi artinya semuanya prinsipnya tahu bahwa bagaimana berumah tangga itu perlu ada suasana-suasana untuk menyegarkan, perlu ada komunikasi yang lancar, perlu ada upaya untuk saling memahami, saling mengerti, saling menguatkan, saling melengkapi, karena yang namanya bahtera rumah tangga ya harus ada nakodanya. Tapi juga harus ada yang menopang dan mendukung nahkoda tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan yang kita barusan bahas ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian penyampaian dari Ustadz Ridwan. Seperti harapan beliau, semoga ini bisa menyegarkan bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang memang sudah sekian tahun mengarungi bahtera rumah tangga, kemudian ikhwah yang memang baru
baru saja mengarungi dan bahkan yang mempersiapkan untuk mengarungi rumah tangga. Di hadapan antum sekalian sudah terhidang-hidangan itu ya. Silakan untuk dinikmati ala sekedarnya. Di akhwat insya Allah sudah mendapatkan juga. Kemudian fotokopiannya sudah semua ya? Atau oh ya, kalau yang fotokopiannya belum dapat nanti bisa menghubungi panitia. Ya. Sesi kita saat ini sampai hingga jam 12 kurang seperempat kita ada seksi diskusi, dialog, sharing masalah hal ihwal berkaitan dengan romantika dalam rumah tangga. Sebenarnya dikaitkan dengan masing-masing dari peserta kan sebagai orang yang bergerak di dunia dakwah. Insya Allah bagaimana kaitannya rumah tangga yang bisa berjalan dengan baik, bisa menopang gerak laju dakwah ke depannya. Dipersilahkan pada ikhwan dan akhwat sekalian, ikhwan langsung bertanya saja kepada Ustadz, akhwat mungkin melalui tulisan. Kemudian sebelumnya saya mengutip ada tweet dari seorang penulis gitu ya. Jadi ini benar enggak? Jadi beliau menyampaikan bahwa bagi istri itu Ustaz, menceritakan masalah itu bagian dari meringankan beban gitu. Dan bagi suami, curhat itu rasanya seperti mengakui ketidakberdayaan. Nah, apakah ini memang seperti itu atau bagaimana? Jadi curhat atau menyampaikan perasaan itu bagian dari meringankan beban bagi istri. Tapi kadang-kadang suami itu curhat kepada istri menunjukkan atau mengakui ketidakberdayaannya. Ini mungkin awalan dari saya, mungkin ikhwat sekalian yang lain bisa menyampaikan pertanyaan atau sharingnya, dipersilahkan. Iya, sebelum yang lain, Ana mengawali dengan yang pertama ini. Jadi memang betul kalau yang perlu difahami dalam kehidupan dua manusia, kalau yang namanya kesan itu bisa beda-beda dan persepsi juga bisa beda-beda. Makanya kesan dan persepsi itu biasanya disamakan dengan menyamakan dulu prinsip-prinsip umum dalam kehidupan rumah tangga. Dan tadi yang belum sama sekali kita singgung adalah bagaimana sebenarnya peran ya secara khusus, bahasan secara khusus, meskipun secara umum masuk dalam apa yang kita bahas, tapi secara khusus yang belum kita bahas adalah terkait dengan bagaimana peran suami maupun istri menopang dakwah ini. Ini yang memang perlu penekanan atau kemudian penguatan secara khusus agar suami menopang dakwah yang dilakukan oleh istri, demikian pula istri juga mendukung dakwah yang dilakukan oleh suami. Kalau suami berdakwah lalu istri tidak terlibat dalam dakwah, tentunya sesuai dengan porsinya, banyak hal yang harus jadi pertimbangan bagi yang seperti ini. Bahwa yang pertama, seharusnya kita melihat bahwa dakwah itu adalah upaya agar kita kemudian semakin kuat dalam beragama. Antum kalau lihat pernyataannya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dalam bukunya Wasailus Sabat ala Dinillah, beberapa wasilah sarana untuk sabat, untuk istiqomah dalam beragama adalah terlibat dalam kegiatan dakwah. Jadi terlibat itu bukan kemudian membuat kita semakin mundur dalam beragama, justru akan semakin kuat. Kalau ingin kuat, terlibat dalam dakwah. Kalau kita nggak ingin kuat, ya jangan terlibat dalam dakwah. Terlibatnya apa? Terlibat dengan orang yang merusak dakwah. Nah, itu
kita tambah rusak agama kita, atau tidak terlibat dalam kegiatan dakwah sama sekali, itu akan membuat kita tidak teguh dalam beragama. Karena dengan kita terlibat dalam dakwah, cara berpikir saja sudah berubah. Itu baru cara berpikir. Ketika kita melihat sesuatu, melihat kemungkaran, orang yang terlibat dalam dakwah dengan yang tidak terlibat berbeda cara berpikirnya. Kalau yang terlibat dalam dakwah berpikir untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dakwah, dia akan berpikir gimana caranya dakwahi orang ini ya. Dan dia juga mungkin bisa jadi kemudian menghargai upaya-upaya orang yang telah mendakwahi orang ini dengan berbagai cara. Ini salah satu contoh. Dan masih banyak hal yang lain. Itu baru cuma kita berpikir, belum bekerja. Itu cuma baru mikir, ikut memikirkan dakwah. Dan yang jangan lupa adalah pahala yang kita dapatkan. Dan itu yang terpenting. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada yang lebih besar pahalanya. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu menyeru maknanya bukan sekedar ceramah. Ada yang tidak ceramah, cuma ngobrol-ngobrol, ngajak-ngajak, itu kan termasuk dakwah. Nah, ini yang kita maksudkan bahwa dakwah ini sebenarnya menopang agar orang sabat. Jadi makanya kalau ingin teguh dalam beragama, terlibat dalam dakwah, terlibat dalam aktivitas, dan juga jangan justru malah mundur. Dan harus diingat, mundur dari jalan dakwah ini berbanding lurus dengan mundur dari sisi keimanan. Kalau kita mundurnya karena memang kemudian ada kegiatan yang lain yang harus kita prioritaskan sementara ini, itu bisa dimaklumi. Tetapi itu pun harus kemudian dipertimbangkan. Karena kita ingat dulu bagaimana Pak Nasir pernah dapat ada salah seorang yang kemudian pamit dari dakwah, lalu kemudian beliau mengatakan, saya mau bisnis dulu, insya Allah nanti kalau saya sudah cukup saya akan membantu dakwah ini. Ternyata pamit selama-lamanya. Hati-hati, pamit dari jalan dakwah itu resikonya berat dan kembalinya susah kalau bukan taufik dari Allah SWT dan kesungguhan. Makanya kalau kita sudah dalam lingkungan, dalam komunitas yang kemudian orangnya aktif dalam kegiatan dakwah, itu nikmat yang patut disyukuri dan segera kemudian kita raih dan kita rebut kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemudian kita bagaimana istiqomah dengan penopang-penopang yang lain. Nah, itu yang pertama yang tadi Ana ingin menanggapi yang disampaikan tadi, dan memang perlu pembahasan yang sebetulnya perlu lebih mendalam. Tetapi yang jelas jangan sampai kemudian istrinya ingin terlibat dalam dakwah, justru suami yang menghalangi. Dan kadang-kadang alasannya adalah alasan karena kasihan. Justru kasihan seperti ini harus dipertimbangkan. Kasihannya apalah, kasihan karena pertimbangan agama atau kasihan dengan pertimbangan yang lain. Kalau nanti kemudian terlalu sering ikut hadir di halaqah, kasihan nanti terlalu capek badannya. Kalau yang namanya terlibat dalam dakwah memang siap capek. Kalau nggak mau capek ya jangan dakwah. Kalau ingin dapat pahala besar nggak capek. Yang namanya sholat malam itu capek, yang namanya puasa capek, baca buku capek, hadir di majelis taklim capek, semua melelahkan. Dan kalau ingin nggak capek ya memang jangan berharap pahala banyak. Ya tidur di rumah, ya sholat ya sesempatnya. Kemudian kalau ada aktivitas ya kalau lagi mood ya dikerjakan, kalau enggak ya ditinggalkan. Ya hidup seenaknya. Nah, insyaallah hidupnya enak, tapi ada risiko di hari akhir yang itu jauh lebih besar. Maka kalau kita memang memilih jalan dakwah, kita memang sudah sejak awal niat dan memang akan siap untuk capek. Sama seperti orang yang kata Syekh Abdul Aziz Jibrin, orang yang berniat untuk safar. Kalau orang sudah berniat safar, memang sejak awal dia sudah mempersiapkan diri dengan semua risiko perjalanan, termasuk capek. Capek pun akhirnya apa? Dianggap ringan. Karena apa? Karena sudah tahu di mana-mana safar tuh nggak ada yang enak gitu. Perjalanan jauh, lalu kemudian di perjalanan enak, terus tambah tidurnya tambah bisa lebih nyenyak, lebih enak daripada di rumah, itu nggak ada. Umumnya apa? Umumnya di perjalanan kita lebih lelah, lebih capek. Belum lagi ada kerjaan. Nah, ini saran secara khusus untuk para ikhwan akhwat, sehingga ya kita berharap mudah-mudahan tidak ada yang kemudian ikhwan yang menjadi penghalang bagi
istri-istrinya, atau tidak ada istri yang menjadi penghalang untuk suami-suaminya. Ya, termasuk kegiatan seperti ini adalah kenapa kemudian yang diundang secara khusus dan sangat ditekankan hadir adalah semuanya, ikhwan maupun akhwat. Hanya sudah berumah tangga. Kenapa ikhwan-ikhwan yang belum nikah tidak dianjurkan untuk diundang? Kenapa akhwat yang belum nikah tidak dianjurkan untuk diundang? Ya. Artinya anjuran dan penekanan itu kenapa difokuskan kepada yang sudah berumah tangga? Karena memang ini kesempatan bagi kita semua yang kita dalam kesempatan seperti ini untuk kemudian memanfaatkan kesempatan bukan hanya menerima materi sebetulnya, tapi kesempatan untuk saling berkenalan. Sebab nanti kemudian dalam perjalanan dakwah, apalagi istri dan suami yang sama-sama terlibat dalam dakwah, akan repot kalau seandainya berjalan pincang. Suaminya terlibat aktif dalam dakwah dan kenal begitu banyak orang, termasuk orang aktivis dakwah, kenal sekian banyak orang-orang yang terlibat dalam dakwah, istrinya nggak nyambung. Itu seperti orang berjalan tapi pincang. Ketika diajak ngobrol, yang mana ya? Wah, nggak tahu, istrinya ini. Wah, nggak tahu ya. Jadi nggak tahu dan nggak kenal istrinya fulan, nggak tahu dan nggak kenal siapa-siapa. Dan ini akan jadi kendala tersendiri. Akhirnya dia kemudian tidak punya teman. Dan manusia itu punya kecenderungan untuk punya komunitas. Kalau komunitasnya bukan orang-orang yang aktif dalam dakwah, pilihannya cuma yang kedua. Berarti yang lain kan gitu. Ya. Berarti yang lain. Dan yang terakhir untuk menanggapi yang poin tadi, sebetulnya juga ini jadi bahan bagaimana kita menyiapkan generasi setelah kita. Karena yang terlibat itu yang kita harapkan bukannya suami, ya. Yang hadir suaminya, istrinya nggak diajak, atau istrinya hadir suaminya nggak diajak. Kalau ada halangan semua kita tentu paham. Kalau ada uzur semua tentu bisa dimaklumi. Tapi tidak ada upaya dan tidak ada upaya keras sungguh-sungguh untuk ngajak, ya. Itu yang kemudian jadi masalah. Karena apa? Karena nanti kemudian yang tidak kita harapkan adalah kalau sampai terjadi kemudian suaminya terlibat dalam dakwah, istrinya terlibat dalam dakwah, tapi kemudian anaknya diharapkan nanti untuk generasi berikutnya jangan terlibat dalam dakwah, karena tidak ada iqna atau tidak ada qanaah terhadap dakwah yang kita bangun. Dan keyakinan atau kesamaan pemahaman itu dibangunnya dengan salah satunya adalah punya momen kita punya kesempatan kita bersama-sama. Apalagi sama-sama di majelis ilmu, sama-sama di majelis-majelis yang kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya untuk menguatkan apa yang kita coba rintis, kita bangun, termasuk juga nanti yang namanya informasi itu banyak yang bisa dibicarakan tanpa harus dengan forum-forum formal. Ya, dalam sebuah jamaah ya tidak perlu banyak forum-forum formal. Kalau seandainya komunikasi itu sudah sebagian terselesaikan di luar yang formal. Rapat itu kan bisa sangat singkat kalau seandainya kita sering ngobrol. Kan begitu? Karena apalagi mau dirapatkan ya. Ini ini cerita sedikit. Tadi malam ada jadwal rapat para pembimbing dan petugas haji untuk Rindu Ka'bah Kabupaten Bantul. Terus kemudian anak tawarkan rapat untuk Kota Jogja, rapatnya nanti malam. Terus ada yang nanya, ini rapatnya agendanya apa ini? Saya sampaikan ada beberapa agenda ini. Nah, oh ya betul. Ya, karena beliau sudah sering ngobrol, merasa beberapa agenda itu sudah dibicarakan ya. Ya betul, memang itu sebenarnya. Cuma memang sayangnya sering yang lain nggak hadir pas ngobrol-ngobrol itu, sehingga perlu ada forum yang namanya rapat, yang sehingga yang tidak hadir ini tersosialisasi.
Nah, sebenarnya ada sebagian itu yang kemudian kalau kemudian komunikasi kita sering jalan, kemudian juga pertemuan-pertemuan kita juga sering dihadiri oleh ikhwah, ada beberapa bagian yang kebetulan sebetulnya bisa terselesaikan tanpa harus kemudian dengan forum-forum yang terlalu formal. Tapi karena yang rutin atau yang biasa dilakukan juga kadang-kadang tidak bisa dihadiri oleh semuanya, maka itu yang jadi soalan untuk kemudian diselesaikan dengan forum yang lain. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan ikhwan akhwat sekalian bisa dengan sungguh-sungguh mengkondisikan. Kalau suami tentu punya kewajiban mengkondisikan istrinya agar jangan sampai kemudian istrinya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan dengan teman-teman, dengan ikhwah semua, termasuk juga istri yang mulai melihat suaminya mulai seperti itu. Karena bisa jadi ini dalam perjalanan yang jadi persoalan kan sebenarnya persoalan keistiqomahan tadi. Di tengah jalan bisa jadi, apalagi yang fenomena ini bisa terjadi pada semua. Ada beberapa ikhwan, ada beberapa akhwat yang kemudian setelah menikah ada perubahan yang luar biasa. Perubahan untuk kemudian pamit dari dakwah dan menjauh dari dakwah. Padahal sebelum menikah dulu menjadi aktivis yang sangat luar biasa. Bahkan orang mengatakan subhanallah, ini memang kayaknya sudah tidak ada lagi yang lebih aktif dari beliau. Begitu menikah, ternyata peran istrinya luar biasa untuk membuat dia semakin jauh dari dakwah, dan akhirnya betul-betul berhenti dan sudah tidak ada kontak dengan ikhwah yang terlibat dalam dakwah. Kalau seandainya bersama teman-teman yang lain yang kemudian lebih baik, alhamdulillah, tapi ternyata tidak, dan kemudian betul-betul sampai kemudian ke masjid pun sudah mulai berkurang. Ke masjid pun sudah mulai berkurang. Salat 5 waktu yang dulunya sangat rajin dan dulu termasuk beliau yang menjelaskan hukum salat wajib itu harus berjamaah, ternyata kemudian berkurang. Dan ketika dicek bagaimana kok bisa seperti ini, ternyata pengaruh istrinya cukup kuat. Pengaruh istrinya cukup kuat, dan beberapa masyayikh sempat menceritakan kepada kita bagaimana beberapa istri yang menghalangi atau kadang-kadang kalau tidak menghalangi, mengurangi semangat suami untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah, dan banyak bentuknya. Kadang-kadang alasan-alasan rumah tangga, bahkan konon anak belum mengecek langsung ke kitab aslinya bagaimana pengaruh istri untuk kemudian mengganggu suami dalam tanda kutip, menyibukkan pikiran suami sampai kemudian yang kita kenal dengan Imam Ibnu Daqiqil Id. Nama Daqiqul Id itu katanya konon dari